Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah, fahal lahu idrakun aw la khulfu wa 'inda qaumin sahha fihi al-waqfu. Fahal lahu, maka adakah lahu bagi Allah idrakun, sifat idrak, aw la, atau tidak. Khulfu, berbeda pendapat oleh para ulama atau berselisih mereka. Wa 'inda qaumin, dan menurut sebagian ulama, sahha fihi al-waqfu, sahha telah sahih atau telah benar, fihi di dalamnya sifat idrak, al-waqfu oleh tawaqquf. Kesimpulan bait syair ini adalah penjelasan tentang apakah Allah memiliki sifat yang bernama sifat idrak atau tidak. Idrak itu makna harfiahnya mengetahui, makna harfiahnya. Hanya saja idrak itu kalau bagi manusia, yaitu bagi manusia yang dengannya mengetahui perkara-perkara yang terkait dengan indra, terkait dengan indra. Kita meraihnya, makhluk meraihnya dengan cara indra. Ada 5, yaitu apa? Rasa atau panca indra. Alat untuk mengindra itu ada berapa? Ada 5. Itu apa? Kalau bagi manusia ini, yaitu mata, telinga, penciuman atau hidung, kemudian rasa. Kemudian al-lamas, yang kelimanya al-lamas itu sentuh. Nah, kita mengetahui sesuatu ini bau-bauan, misalkan ini bau wangi, ini bau minyak wangi malaikat subuh, ini bau minyak wangi apa? Minyak melati, minyak apa lagi? Minyak nyong-nyong, dan seterusnya. Itu namanya al-mashmumat, yaitu perkara-perkara yang kita mengetahuinya dengan cara dicium. Lalu ada perkara-perkara yang kita mengetahuinya dengan diraba. Kita mengetahuinya dengan diraba. Ini lembut, ini kasar, ini halus. Ini perkara-perkara seperti ini namanya al-malmusat. Al-malmusat, sesuatu yang bisa disentuh. Terkait ini barang, apakah ini lembut, ini kasar. Kemudian terkait dengan rasa, ini rasa pedas, dingin, asam, apa lagi? Pahit, gurih, dan seterusnya. At-tu'um atau at-tu'um itu yang kita mengetahuinya dengan cara dirasakan dengan mulut. Nah, terkait dengan perkara-perkara al-mashmumat, al-mahsusat, ada lagi al-mahsusat yang dirasa. Ini misalkan mahsus itu dirasakan, kita mengetahuinya dirasakan. Al-malmusat, al-mahsusat, al-mashmumat, al-mat'umat, itu perkara-perkara tersebut tentu itu semua diketahui oleh Allah. Kita sudah bahas bahwa ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi bagi Allah.
Nah, hanya saja ada sebagian ulama mengatakan bahwa perkara-perkara yang kita sebutkan itu tadi, al-mahsusat, al-mashmumat, apalagi al-malmusat, al-lamas, dengan cara disentuh kita mengetahuinya. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa Allah mengetahui perkara-perkara tersebut dengan sifat idrak. Dengan sifat apa? Idrak. Nah, mereka yang menetapkan sifat idrak mengatakan demikian, bahwa Allah mengetahui perkara-perkara itu tadi dengan sifat idrak. Nah, yang menetapkan. Sebagian ulama lainnya mengatakan tidak ada sifat idrak. Mereka menafikan itu. Jadi Allah mengetahui itu semua dengan sifat ilmunya. Cukup dengan sifat ilmunya Allah mengetahui perkara-perkara tersebut terkait dengan itu tadi al-malmusat, al-mashmumat, al-malmusat. Nah, ada dua kelompok ulama. Lalu ada lagi kelompok yang ketiga, mereka berpendapat apa? Tawakuf. Tawakuf itu apa? Tidak berpendapat. Jadi kelompok ketiga ini pendapatnya tidak berpendapat, gitu. Tawakuf namanya itu, abstain. Jadi tidak berpendapat itu pendapat atau tidak? Hah? Tidak berpendapat itu pendapat. Kalau musim pemilu golput namanya itu. Tahu golput? Golongan apa? Golongan apa golput? Golongan putih. Berarti yang dipilih pada kotor semua. Golput itu golongan putih. Golput itu maksudnya tidak memilih. Ada banyak pilihan, partai-partai atau anggota dewan. Pilihannya tidak memilih. Jadi tidak memilih itu sebuah pilihan. Kalau dikatakan golput, golongan putih, maka berarti yang nyoblos itu nyoblos yang kotor-kotor. Perumpamaannya seperti itu. Kembali lagi. Nah, jadi terkait sifat idrak ada tiga kelompok ulama. Fahallahu idrakun awla khulfu. Nah, ada perbedaan pendapat. Khulfu di sini ada yang menetapkan, mengisbatkan, ada yang menafikan. Wa 'inda qaumin sahha fihi al-waqfu. Menurut sebagian ulama tidak mengambil pendapat tawakuf. Nah, kesimpulan bait ini demikian. Kita baca syarahnya. Qaulu ulama'il kalami, pendapat ulama kalam fil idraki, tentang idrak, tentang sifat idrak bagi Allah. Walamma asbatna, dan ketika telah menetapkan oleh kita, bil adillatil aqliyati, dengan dalil-dalil aqli, wan naqliyati, dan dalil naqli. Dalil naqli itu dalil syar'i atau dalil sam'i. Qawnahu, akan adanya Allah Ta'ala sami'an, maha mendengar. Bima'na, dengan makna annahu, bahwa dia Allah mudrikun, meraih atau mengetahui kulla syai'in, akan setiap sesuatu, bisam'ihi, dengan sama'nya Allah, bila alatin, dengan tanpa alat, dengan tanpa alat, dengan tanpa anggota badan, tanpa kuping atau telinga. Basiran, maha melihat dia Allah, bima'na, dengan makna annahu, bahwa dia Allah mudrikun, mengetahui atau meraih kulla syai'in, akan setiap sesuatu, bibasarihi, dengan basarnya Allah, bila alatin, dengan tanpa alat. Fa'lam, maka ketahuilah olehmu, annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, yudriku, ay ya'lamu. Nah, di sini diartikan ya'lamu juga, mengetahui oleh Allah, jami'al mudrakati, akan seluruh perkara yang diketahui, al-mudrakat al-ma'lumat artinya.
allati yudrikuhal khalqu, yang mengetahui akan itu mudrokat al khalqu oleh para makhluk, min tu'umin, daripada rasa-rasa, warawaiha, dan bebauan, wadinin, dan lembut, wa khushunatin, dan kasar, wa hararatin, dan panas, wa burudatin, dan dingin. Otomatis, jadi dengan ilmunya Allah mengetahui segala apapun, termasuk perkara-perkara tadi, yang perkara tersebut kalau bagi makhluk diketahuinya dengan apa? Dengan rasa, misalkan dengan lidah. Oh, ini asin, ini manis, ini pahit. Rasa ada berapa sih rasa? Hah? Banyak. Rasa stroberi, rasa anggur, rasa coklat, rasa apa lagi itu? Iya itu, yang tukang doyan Tahiti itu tahu dah tuh. Tadi ada kiriman Tahiti dari Pak Dokter ya. Tuh, ini rasa ini rasa ini. Atau kita mengetahuinya dibagi kita mengetahuinya dengan cara disentuh. Ini kasar, ini lembut, ini halus, dan seterusnya. Nah, Allah tentu mengetahui itu semua. Allah mengetahui itu semua. Nah, terkait mengetahuinya, apakah cukup dengan sifat ilmu atau dengan sifat idrak? Itu tadi ada 3 pendapat ulama. Terus, fa idza aradta an ta'rifa, maka apabila berkehendak oleh engkau an ta'rifa, untuk mengetahui oleh engkau, tahqiq mas'alatil idraki, untuk mengetahui secara hakikat, untuk mengetahui hakikat akan hakikat masalah idrak, fal qawlu fi dzalika, maka pendapat dalam demikian itu sifat idrak, bi annahu ta'ala, dengan bahwa dia Allah Ta'ala, hal lahu idrakun, apakah baginya idrak, ay sifatun, artinya sifat, tusammal idraka, yang dinamakan dengan idrak, yusafu, yang disifati biha, dengannya sifat idrak, subhanahu, terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, au annahu la yusafu lahu idrakan, atau bahwa dia Allah tidak disifati dengan bahwa dia memiliki idrak. Jaro, berlaku fi dzalika, dalam demikian itu, baina ahli sunnati, di antara ahli sunnah, khulfun, perbedaan pendapat, ala salasati aqwalin, di atas 3 pendapat, musbituna, mereka yang menetapkan, wa nufatun, mereka yang menafikan, wa mutawaqqifuna, dan mereka yang tawakuf, adil qawli, dari berpendapat, bi isbatil idraki wa nafyihi, dengan menetapkan idrak dan menafikannya. Yang nomor 3 ini, tawakuf itu tidak menetapkan, tidak menafikan. Itu tadi, tawakuf itu apa? Ya kalau bahasa kita golput. Nah, hanya saja sih, sebelum kita lanjut, catatan penting, ini perbedaan tidak menjadikan satu dengan lainnya saling menghujat atau saling menyesatkan. Ini perbedaan secara lafzi saja. Secara apa? Lafzi saja. Khilaf di sini lafziyun. Yang jelas semua ulama ahlus sunnah sepakat Allah mengetahui segala apapun serinci-rincinya, termasuk segala perkara itu tadi, al-malmusat, al-mashmumat, al-mahsusat, itu semua diketahui oleh Allah, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah suatu apapun. Nah, dapat dipahami nih. Nah, hanya saja terkait mengetahuinya perkara-perkara itu tadi, apakah dengan sifat idrak atau tidak dengan sifat idrak, itu perbedaan pendapat. Yang jelas Allah mengetahui. Nah, dapat dipaham tidak nih? Nah, karena itu maka para ulama terkait perbedaan pendapat ini tidak kemudian saling menyesatkan antar mereka yang berbeda pendapat tersebut. Ya sama aja. Paham tidak ini?
Lanjut. Wa haula'i al-akhiruna, wa haula'i dan mereka al-akhiruna yang terakhir, yaitu siapa? Yang mutawaqqifun, yang tawakuf mereka. Humul musyaru, mereka lah yang diisyaratkan ilaihim kepada mereka biqaulin nazimi, dengan perkataan penazam itu Syekh Ibrahim Al-Laqani, wa 'inda qaumin sahha fihi al-waqfu, wa 'inda qaumin, dan menurut sebagian ulama sahha fihi al-waqfu. Nah ini yang tawakuf. Siapa mereka? Kata Taqiyuddin, seperti Taqiyuddin Al-Muqtarih, Al-Asy'ari, yang disebutkan di sini diantaranya adalah Taqiyuddin. Wabnit tilmisani, Taqiyuddin Al-Muqtarih Al-Asy'ari. Wabnit tilmisani, dan ibnit tilmisani. Menurut sebagian ulama, mereka yang tawakuf terkait sifat idrak ini. Qad sahha, telah sahih, fihi, di dalamnya, ail idraki, artinya dalam sifat idrak, al-waqfu, ai artinya at-tawaqqufu, tawaquf, 'indal isbati wan nafi, 'anil isbati wan nafi, dari menetapkan dan menafikan. Bisababi ta'arudi adillatil isbati wan nafi, karena sebab pertentangan dalil-dalil antara mengisbatkan dan menafikan. Lakin, nah di sini ada catatan penting ini. Lakin, akan tetapi, ma'at tanbihi, bersama tanbih, peringatan di sini. Fi kulli dzalika, dalam setiap itu pendapat yang tiga kelompok, 'inda tawaifis salasati, menurut kelompok yang tiga, yaitu musbitun, nufat, dan mutawaqqifun, ala anna al-idraka, atas sesungguhnya idrak, bin nisbati, dengan dinisbatkan ilallah, kepada Allah, wal ilmu, maka dia adalah ilmunya Allah. Jadi kesimpulannya itu tadi, bahwa semua ulama sepakat Allah mengetahui segala sesuatu, gitu aja udah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Fakama yuqalu, maka sebagaimana dikatakan, Allahu ya'lamur rawaiha wat ta'uma biduni adatin. Allah ya'lamu, mengetahui oleh Allah, ar-rawaiha, akan bebauan, wat ta'uma, dan rasa-rasa, biduni alatin, dengan tanpa alat. Kadzalika, demikian pula, yuqalu, dikatakan, Allahu yudrikur rawaiha. Nah, jadi ya'lamu sama yudriku maknanya sama. Jadi kalau istilah kita namanya sinonim gitulah kurang lebih. Kadzalika yuqalu, demikian pula dikatakan, Allahu yudrikur rawaiha, mengetahui oleh Allah akan ar-rawaih. Nah, di sini diungkapkan dengan kata yudrik. Di atas sebelumnya ya'lam, ai bila alatin, artinya dengan alat, dengan tanpa alat. Ai bila alatin, artinya dengan tanpa alat-alat. Wa qad ajma'atit tawaifus salasatu, dan telah sepakat oleh kelompok yang tiga, fi mas'alatil idraki, dalam masalah idrak, alam tina'i itlaqi lafzin mushtaqin minasyammi wadzauqi wallamsi alaihi ta'ala. Nah, semua catatan lainnya ini penting ini untuk difahami, bahwa semua ulama yang tiga kelompok tersebut walaupun berbeda pendapat, namun semuanya sepakat
alam tinai, atas ketidakbolehan itlaqi lafzin mushtaqin, untuk menyandarkan atau mengungkapkan lafaz mushtaq yang diambil minasyammi, daripada syam. Tidak boleh asyam. Syam ini kan kata kerjanya syamma yashummu, artinya apa? Mencium. Syamma yashummu. Isim fa'ilnya apa? Asyammu, yang mencium. Tidak boleh ini disandarkan bagi Allah yang maha mencium, misalkan gitu. Tidak boleh. Paham tidak ini? Wadzauq, zauq itu rasa. Asal akar katanya, kata kerjanya zaqa yazuqu. Zaqa yazuqu zauqan wa zaiqan. Zuq. Zaiq isim fa'ilnya apa? Zaiq. Tidak boleh kemudian dikatakan bagi Allah bahwa Allah adalah Az-Zaiq, yang maha merasakan. Nah, nggak boleh begitu. Semua ulama sepakat tidak boleh menetapkan nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah dari kata kerja semacam ini. Paham ini? Iya. Nah, jadi perkara-perkara tersebut itu tadi al-mashmumat, al-mudhawwaqat atau at-tu'um, itu semua diketahui oleh Allah dengan sifat ilmu. Sebagian ulama mengatakan dengan sifat idrak. Yang jelas itu semua diketahui oleh Allah. Nah, gitu ya. Wal lamsi, dan al-lamas. Nah, tidak boleh dikatakan bagi Allah al-lamis, yang maha menyentuh. Enggak boleh. Ingat-ingat itu. Allah tidak menyentuh dan tidak disentuh. Allah bukan benda. Al-Imam Murtada Az-Zabidi, Al-Imam Ali Zainal Abidin mengatakan apa? Subhanaka la tuhassu wa la tujassu wa la tumassu. Al-mas sama dengan al-lamas. Al-mas itu artinya menyentuh. Subhanaka, maksudnya engkau ya Allah, la tuhassu, la tumassu, tidak di al-mas, tidak di apa? Tidak disentuh engkau. Wala tuhassu, dan tidak dirasakan. Wala tujassu, dan tidak dibentuk, tidak dibentuk, gitu. Tidak digambarkan. Nah, tidak boleh dikatakan Allah al-lamis, tidak boleh. Li'annahu lam yarid fi dzalika nassun. Li'annahu, dikarenakan lam yarid, tidak datang, fi dzalika, dalam demikian itu lafaz mushtaq minasyam wadzauq wal lamas, nassun oleh nas. Tidak ada penyebutan apa namanya, nama-nama tersebut sandarkan bagi Allah. Wali'annahu, dan oleh karena demikian itu, yuhimu, memberikan prasangka, al-ittisala, akan ittisal. Ya, kalau Allah disifati dengan al-lamas, maka berarti memberikan pemahaman apa? Al-ittisal wal infisal. Mustahil bagi Allah. Wat taqayyufa, dan memberikan pemahaman atau kesan yuhim al-ittisal wat taqayyuf. Taqayyuf sifat benda. Mustahil demikian bagi Allah. Munazzahun anil hululi wal jiha wal ittisalil infisali was safa. Allah tidak disifati dengan menempel atau terpisah. Allah tidak disifati dengan bersentuhan. Allah Maha Suci dari sifat-sifat demikian itu. Itu adalah sifat-sifat benda. Nah, jadi kesimpulan bait ini yang perlu kita catat poin pentingnya, fahallahu idrakun aw la khulfu wa 'inda qaumin sahha fihi al-waqfu, adalah bahwa sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu.
semua perkara-perkara termasuk perkara-perkara al-mudrokat yang diketahuinya bagi makhluk dengan jalan diraba, disentuh, dicium. Allah mengetahui itu semua. Nah, terkait mengetahuinya apakah dengan sifat idrak atau cukup dengan sifat ilmu, ada perbedaan pendapat ulama. Catatan pentingnya satu, bahwa Allah mengetahui itu semua, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Yang kedua, catatan pentingnya tidak boleh disandarkan bagi Allah nama-nama baginya yang diambil dari kata kerja itu tadi, mushtaq. Tidak boleh dibuatkan isim bagi Allah yang mushtaq dari perkara-perkara itu tadi, al-mashmumat, al-malmusat, al-mahsusat, tidak boleh. Tidak boleh. Penting itu. Karena dasar nama-nama Allah dan sifat-sifatnya adalah ditetapkan oleh syarak. Itulah pengertian wakhtira an-nasmahu tauqifiyyah. Nanti akan lewat itu. Belum lewat kan itu? Bait itu. Wakhtira an-nasmahu tauqifiyyah. Terus kadas sifatu fahfazis sam'iyyah. Wakhtira, dan dipilih pendapat yang dipegang oleh para ulama kita ahlus sunnah, an-nasmahu, bahwa nama-nama Allah tauqifiyyah. Tauqifiyyah itu artinya jangan dibuat sendiri oleh kita, tetapi ditetapkan oleh syarak. Wakhtira an-nasmahu tauqifiyyah. Kadas sifatu, demikian pula sifat-sifat Allah itu ditetapkan oleh syarak. Fahfazis sam'iyyah, maka hafalkan olehmu yang sam'i saja, jangan dibuat sendiri. Yang sam'i yang datang, yang warid di dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Itulah yang tentu hadis yang sahih dalam hal ini. Itulah yang sifat-sifat atau nama-nama Allah kita tetapkan baginya, bagi Allah. Dasarnya nama-nama dan sifat-sifat Allah itu adalah tauqifiyyah. Nah, karena itu tidak boleh dikatakan bagi Allah al-lamis. Tidak boleh dikatakan bagi Allah az-zaiq, yang maha merasakan. Nauzubillah. Enggak boleh gitu ya. Itu namanya ilhad, kesesatan gitu. Tidak boleh dikatakan bagi Allah al-makir, hanya karena ada kata kerja dalam Al-Quran menyebutkan wa makarallahu, sehingga dikatakan Allah pembuat makar. Nah, nggak boleh itu gitu kan. Wa makaru wa makarullah. Makarullah ini namanya lil mujazat, untuk membalas. Bukan berarti Allah membuat makar seperti mereka membuat makar. Wa makaru, dan mereka orang-orang kafir atau orang-orang munafik membuat makar, tipu daya, tipu muslihat. Wa makarallahu, dan Allah membalas tipu daya mereka. Nah, gitu. Jangan diterjemahkan. Ada sebagian orang mengatakan apa? Terkait makna ayat wa makarallahu, Allah adalah pembuat tipu muslihat. Nah, nggak boleh begitu itu. Tidak boleh misalkan dalam ayat Al-Quran hanya karena ada penyebutan kata kerja yang sandarkan bagi Allah, Allahu yastahzi'u bihim. Yastahzi'u makna harfiahnya istahza'a, yastahzi'u apa artinya? Melecehkan. Lalu kemudian misalkan ada orang berkata, nah kalau begitu maka berarti nama Allah adalah Al-Mustahzi, maha mengolok-olok. Nah, nggak boleh gitu, nggak boleh gitu itu. Dapat dipahami ini? Nah, kesimpulannya itu tadi nanti akan lewat terkait baitnya, bahwa nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu tauqifi, bukan mushtaq dari kata kerja, tetapi tauqifi, bukan diambil
dari satu kata kerja kemudian diambil isim fa'ilnya misalkan, nggak boleh gitu. Tetapi apa? Tauqifi. Waqtira anna ismahu tauqifiyyah kadas sifatu fahfadis sam'iyyah. Wallahu a'lam bishawab.